Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini Andriani, guru PGTK Al Muslim. Saya akan pengimbasan atau sosialisasi seminar yang sudah saya ikuti. Judulnya adalah meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian guru untuk pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi teman-teman, apa itu peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian dalam pencegahan kekerasan di satuan pendidikan? Jadi, peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian dalam pencegahan kekerasan di satuan pendidikan adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengembangkan kemampuan guru dalam berinteraksi secara positif dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat, serta memiliki kepribadian yang kuat dan berkarakter, teman-teman. Jadi, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa. Kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Dalam konteks pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, kompetensi sosial guru mencakup hal-hal berikut di bawah ini, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat hal-hal apa yang harus kita ketahui tentang kompetensi sosial ini. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Jadi teman-teman, komunikasi efektif, jadi di sini guru harus mampu berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan empatik dengan siswa, rekan kerja, orang tua, serta masyarakat. Guru mampu mendengarkan dengan aktif, menyampaikan pesan yang membangun, serta menghindari komunikasi yang merendahkan dan menyakitkan. Itu adalah komunikasi yang efektif. Lalu setelah itu ada membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan positif di sini adalah guru harus mampu membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Hubungan yang baik ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif tentunya. Setelah itu, guru harus mempunyai kompetensi manajemen konflik. Apa itu? Di sini adalah guru mampu mengelola konflik secara konstruktif, baik konflik antar siswa maupun konflik dengan orang tua ataupun konflik dengan rekan kerja. Keterampilan ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan. Lalu, guru harus mempunyai kompetensi kerjasama, di mana guru harus mampu bekerja sama dengan siswa atau peserta didik, lalu rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Hal ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga tidak akan terjadi kekerasan dalam satuan pendidikan. Setelah itu, guru harus mempunyai sikap atau kemampuan empati. Guru mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh siswa sehingga memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. Baik teman-teman, tadi sudah kita ketahui tentang kompetensi sosial. Lalu setelah ini kita akan membahas tentang kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian itu? Kompetensi kepribadian adalah karakteristik individu yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam konteks pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, kompetensi kepribadian guru mencakup hal-hal berikut. Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang kompetensi kepribadian yang ada dalam guru untuk mencegah kekerasan dalam pendidikan, dalam satuan pendidikan.
Baik, yang pertama adalah guru harus mempunyai kekuatan karakter. Kenapa? Karena jika guru memiliki karakter yang kuat seperti integritas, tanggung jawab, keberanian, dan kasih sayang, karakter yang kuat ini penting untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa. Jadi jika karakter atau kekuatan karakter kita sudah memenuhi kriteria kita sebagai guru, insya Allah tidak akan terjadi kekerasan di dalam satuan pendidikan karena uh, yang dimiliki seorang guru adalah kekuatan karakter itu sendiri yang ada dalam seperti integritas, tanggung jawab, keberanian, dan kasih sayang. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kompetensi kepribadian guru yang harus dimiliki adalah kecerdasan emosional. Kenapa? Karena jika guru mempunyai kecerdasan emosional, guru mampu mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, serta guru dapat membangun hubungan yang sehat dan positif. Kecerdasan emosional penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi, jikalau guru-guru mempunyai karakter atau kecerdasan emosional ini diharapkan atau meminimalis ataupun tidak ada kekerasan dalam satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru dalam satuan pendidikan adalah resiliensi atau tangguh. Jadi di sini jikalau guru mempunyai kepribadian resiliensi itu, guru dapat mengatasi stres dan tekanan serta bangkit kembali dari kesulitan. Resiliensi penting untuk menghadapi tantangan dan mencegah kekerasan. Jadi kenapa penting guru memiliki sikap resiliensi, teman-teman? Yaitu tadi, jikalau ada tekanan dari luar ataupun di dalam, guru tetap tangguh dan tidak stres dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi kalaupun nanti ada anak-anak atau orang tua atau masyarakat yang menekan atau segala sesuatu kita tidak bisa memprediksi ya teman-teman. Jadi guru itu tetap bisa mengatasi stres atau tekanan tersebut. Serta guru-guru juga diharapkan selain itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu teman-teman, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru dalam satuan pendidikan agar tidak terjadi kekerasan dalam satuan pendidikan adalah kompetensi kesadaran diri. Kenapa kompetensi kesadaran diri ini penting? Karena jika guru memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan, nilai-nilai yang dianut serta emosi yang dirasakan. Kesadaran diri penting untuk mengembangkan diri menjadi kepribadian atau pribadi yang lebih baik, teman-teman. Jadi itu diharapkan seorang guru mempunyai karakter yang kesadaran diri ini. Jadi teman-teman, mengapa penting seorang guru mempunyai kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian? Jadi teman-teman, peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian guru ini memang sangat penting dalam pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Karena jika kita mempunyai kompetensi kepribadian dan sosial, ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, lalu dapat mencegah kekerasan, mengatasi kekerasan, ataupun menjadi contoh yang baik. Jadi di sini teman-teman, apa sih menciptakan lingkungan yang aman ini? Jadi guru memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang baik, mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa. Mencegah kekerasan, guru yang memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang baik mampu mencegah terjadinya kekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik, verbal,
emosional maupun seksual. Dan kompetensi sosial dan kepribadian dapat mengatasi kekerasan. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang baik mampu mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan kepribadian yang baik juga dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam berperilaku dan berinteraksi, teman-teman. Lalu, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian seorang guru? Jadi, dalam satuan pendidikan diharapkan memiliki pelatihan dan pengembangan profesional. Jadi, diharapkan guru dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian pada guru adanya mentoring. Jadi, guru dapat belajar dari mentor yang berpengalaman dalam pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian yaitu ada diskusi dan refleksi, di mana guru dapat berdiskusi dengan rekan kerja atau ahli tentang isu-isu terkait kekerasan di satuan pendidikan, serta melakukan refleksi diri untuk meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian teman-teman. Jadi memang kita harus sering-sering banyak berdiskusi atau refleksi diri agar kita dijauhi dari sifat-sifat yang keras ataupun dapat menyakiti rekan kerja, peserta didik, orang tua ataupun yang lainnya. Upaya selanjutnya adalah guru dapat membaca buku, artikel, atau sumber daya lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian. Jadi memang seorang guru itu tidak lepas dari ikro, membaca ya teman-teman. Jadi kita harus banyak membaca tentang apa sih kekerasan dalam pencegahan kekerasan dalam satuan pendidikan. Lalu kita dapat meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian kita dari buku-buku yang ada yang memang bermanfaat untuk diri kita. Alhamdulillah teman-teman, saya telah memaparkan atau mensosialisasikan webinar berjudul meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian guru untuk pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi dalam webinar ini memang ada tindak lanjut dalam satuan pendidikan yang diharapkan memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari seminar ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Semoga dalam kelanjutannya yayasan atau satuan pendidikan bisa mengimplementasikan apa saja sih kompetensi sosial, apa saja sih kompetensi kepribadian yang harus dilakukan oleh seorang guru dengan pelatihan atau lain-lainnya. Setelah itu, tujuan tindak lanjut dalam implementasi webinar ini adalah menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa. Saya harapkan atau kami harapkan satuan pendidikan dapat meningkatkan kompetensi guru, kepribadian sosial, kompetensi sosial ataupun kompetensi kepribadian seperti itu. Terima kasih teman-teman telah melihat atau menonton video yang saya buat untuk laporan saya sebagai peserta webinar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.